Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang membahas tentang konferensi meja bundar atau KMB. Perkenalkan nama saya Seraman Sasmito. Saya Muhammad Reza Ramadan. Dan saya Amroidan Mikono. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang KMB. Pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer bersama sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer kedua Belanda mendapat kecaman dari PBB dan dunia internasional. Terlebih lagi, Belanda melangkap sejumlah pimpinan Indonesia termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa kabinet yang tengah bertugas di ibu kota sementara, yaitu Yogyakarta. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menegur Belanda dan menuntut pengembalian seluruh petinggi RI beserta pemulihan pemerintahannya. Kemudian, pada 4 April 1949 digelarlah perundingan Korea antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain disetujuinya pelaksanaan KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, dan gencatan senjata. Oke, saya melalui jalannya perjalanan KMB. Konferensi meja bundar atau KMB dilaksanakan di gedung parlemen di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Tujuan dari konferensi meja bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pada 4 Agustus 1949, pemerintah RI menyusun dan membentuk delegasi untuk menghadiri KMB. KMB dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO, yang mewakili beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dan positif dari konferensi meja bundar. Yang pertama, Indonesia berbentuk serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal ini menyebabkan cita-cita negara demokrasi tidak terlaksanakan. Yang kedua, Indonesia menjadi terpecah belah ke dalam negara bagian, yaitu negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Pasundan, dan Jakarta, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, masih terbentuk RIS, menandakan Indonesia masih sebuah negara bagian dari pemerintah Belanda. Yang keempat, seluruh utang Belanda dari tahun 1942 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Indonesia. Yang kelima, menyelesaikan masalah Irian Barat tertunda. Selanjutnya ada dampak positif dari konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belanda menarik tentara Belanda di Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, berhentinya konflik militer antara Belanda dan Indonesia. Yang keempat, Belanda secara terbuka mengaku kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, kelima, Indonesia melakukan pembangunan besar-besaran. 6. Kapal perang Belanda ditarik dari Indonesia namun tetap diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya, tokoh-tokoh KMB. Setelah hasil konferensi diumumkan, pihak RI dan BFO kemudian menandatangani persetujuan konstitusi RIS. Persetujuan ini dilakukan pada 9 Oktober 1949. Dampak pelanggaran KMB adalah Indonesia mendapat kedaulatannya, di mana penyerahannya berlangsung pada 27 Desember 1949. Sementara penatangan naskah penyerahan kedaulatan diadakan di 2 kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Berikut tokoh-tokoh KMB. Pertama ada Muhammad Roem, yang kedua ada Profesor Dr. Supomo, ketiga Dr. Johannes Leimana, keempat Ali Sastro Mulyojo, kelima Suryono Hadinoto, 6 Dr. Sumitro, 7 Abdul Karim Pringodiko, 8 Kolonel TB Simatupang, 9 Dr. Muwadi. Yang terakhir ada isi dari perjanjian KMB, yaitu Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian ada pengembalian hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang kami bahas. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.